Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak yang seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Untuk nomor 1, nilai mutlak 3 kurang X lebih besar sama dengan 2. Karena tidak dicantumkan penyelesaiannya dengan menggunakan apa, saya akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan sifat mengkuadratkan kedua ruas. Jadi langsung saja kita jawab. Nilai mutlak 3 kurang X besar sama dengan 2. Itu besar ya. Besar sama dengan 2. Ini menjadi, kita kuadratkan kedua ruas. 3 kurang X kuadrat lebih besar sama dengan 2 kuadrat. Sehingga diperoleh, ini kalau dikuadratkan, semoga masih ingat. Ini materi di tingkat SMP. A plus min B kuadrat sama dengan A kuadrat plus min 2AB tambah B kuadrat. Jadi kalau dia plus berarti plus juga tengahnya, kalau dia min berarti min juga tengahnya ya. A-nya di sini 3, perhatikan A-nya 3 berarti kita dapat di sini 9 karena 3 pangkat 2. Dapat 9. Karena kurang berarti di sini kurang. 2AB 2 kali 3 6 kali X berarti 6X. Tambah B kuadrat, B-nya adalah X, berarti X kuadrat. Besar sama dengan 2 kuadrat itu nilainya adalah 4. Kemudian kita pindah ruas 6X tambah X kuadrat. Besar sama, oh belum ya, sorry. Ini 4 pindah menjadi negatif 4. Besar sama dengan 0. Kenapa? Karena semuanya ini sudah pindah sini. Kalau pindah kan tidak ada, 0. Yang bisa dikurangkan itu 9 dengan 4. 9 kurang 4, meskipun berjauhan ya. 9 kurang 4, itu dapat 5. Kurang 6X tambah X kuadrat. Besar sama dengan 0. Atau kita buat seperti ini, X kuadrat kurang 6X tambah 5 besar sama dengan 0. Jadi pangkat 2 yang derajatnya lebih tinggi dulu ya. Untuk mencari ini kita harus mencari pembuat 0 dulu. Ini diubah menjadi X kuadrat kurang 6X tambah 5 sama dengan 0. Ini kita buat pembuat 0-nya aja, makanya kita ubah dulu. Model ini menjadi sama dengan. Jadi dapat, ini faktorkan ya. Cari bilangan dapat min 6 tapi dikali dapat 5. Jadi cara saya seperti ini. Ini perkalian. Bilangan yang ditambah atau dijumlah dapat minus 6 itu min 1 dengan min 5. 1 dengan min 5. Kenapa bukan min 3 dengan min 3? Min 3 kali min 3 itu 9, sementara kita butuh 5. Kenapa bukan min 4, min 2? Min 4 kali min 2 itu 8. Jadi yang memenuhi min 1 kali min 5 itu positif 5. Sehingga diperoleh X kurang 1, 0. Atau X kurang 5 sama dengan 0. X kurang 1 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 1. X kurang 5 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 5. Nah, bilangan inilah yang 2 ini pembuat 0. Itu kalau grafik fungsi kuadrat kan dia melengkung ke atas atau melengkung ke bawah. 1, 5. Kita biasanya menggunakan uji titik. Uji titik jangan 1 dengan 5 karena
Pasti nilainya 0. Di mana diuji? Di sini, di soal. Kita kan sudah dapat soalnya ini tadi. Yang paling sederhananya bentuk ini seperti ini. Nah, kemudian ada bilangan ini terbagi 3. Ada yang ke sini, ada tengah, ada sini. Jadi kita ambil perwakilan. Yang lebih kecil dari 1 kan bisa kita mencoba 0. Antara 1 sampai dengan 5 bisa kita coba 2. Ini 6 ya. Inilah yang warna hitam ini yang akan kita uji. Kenapa ada di sini? Kalau kita uji 0, berarti ganti X-nya 0. Berarti kita uji 0 itu dapat 0 kuadrat kurang 6 kali 0 tambah 5. Ini apakah positif? 0, 0. Berarti 0 tambah 5 itu hasilnya adalah positif. Biasanya kalau fungsi persamaan kuadrat, pasti di sini negatif, kemudian positif. Pasti seperti itu ya. Kalau di sini negatif, positif, negatif. Positif, negatif, positif. Tapi saya perlihatkan dulu ya. Kita uji yang 2. Kita uji 2-nya di sini. 2 kuadrat dikurang 6 kali 2 tambah 5. 2 kuadrat itu 4 dikurang 12 min 8 tambah 5 itu min 3. Berarti di sini memang negatif. Berarti 6 kuadrat kurang 6 kali 6 tambah 5. Ini kan 0 ya. 6 kali 6, 6 kali 6 dikurangkan 0. Positif 5 ya, positif. Yang diminta adalah yang besar 0. Yang besar 0 atau positif. Berarti inilah. Kalau ada tanda sama dengannya, kita ambil tanda sama dengan juga. Kalau tidak ada, kita jangan ambil. Karena kita sudah memperoleh garis bilangannya, kita tinggal simpulkan. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu X kecil sama dengan, karena ini ada tanda sama dengannya, 1 atau X dengan 5. Untuk nomor 1, selesai. Jadi yang dibutuhkan adalah penyelesaian persamaan kuadrat, pemfaktoran. Untuk cara lainnya, sekali lagi boleh menggunakan definisi nilai mutlak. Itu sudah saya jelaskan dengan menggunakan contoh di video saya yang lain. Satu contoh saya rasa belum cukup. Next, kita lihat kedua. Ini saya hapus ya, mudah-mudahan mengikuti video ini sambil mencatat juga, karena belajar matematika tanpa mencatat itu tidak bisa sekedar dihayalkan, jadi harus dicatat. Makanya kalau sudah dicatat tinggal dipelajari ulang, kalau tidak dimengerti bisa dilihat kembali videonya atau bertanya di kolom komentar. Saya hapus ya. Untuk yang nomor 2, nilai mutlak X tambah 3 lebih besar sama dengan nilai mutlak dari X kurang 4. Tentunya dengan cara yang sama tadi, menggunakan sifat yang mengkuadratkan kedua ruas. Langsung saja jawab. X tambah 3 lebih besar sama dengan X kurang 4. Ini kita kuadratkan menjadi seperti ini. Lebih besar sama dengan X kurang 4 kuadrat. Sama tadi caranya, A-nya X, B-nya 3. Kebalikan dari tadi ya. X kuadrat. Ingat, kalau positif berarti positif 2 kali X kali 3. Berarti 2 kali X kali 3 itu dapat 6 ya. Langsung saja saya tulis. 6X tambah B kuadrat. B-nya adalah 3. Dapat 9. Sama ini X kuadrat kurang 2 kali 4, 8 kali X. 8X tambah 16. 4 kali 4, 16 ya.
Ini pindah ruas. Jadi supaya cepat kita coret saja. Kenapa? Ini sama. X kurang X kuadrat itu kan 0 ya. Jadi kita coret saja. Sisanya 6X min pindah jadi positif besar sama dengan 16. 9 pindah menjadi kurang. 6 tambah 8 dapat 14X besar sama dengan 16 kurang 9 dapat 7. Gitu ya. Jadi 6 tambah 4, 6 tambah 8 itu 14. Kemudian 16 kurang 9 itu dapat 7. Berarti X besar sama dengan 7 per 14. Atau dapat X besar sama dengan 1/2. Karena cuma satu saja berarti tidak perlu lagi pakai garis bilangan. Kita tinggal tarik kesimpulan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X besar sama dengan 1/2. Sekali lagi kalau pertidaksamaan ketika kita mendapatkan nilai yang sudah kita cari berdasarkan ini, kita bisa mengujinya. Lebih besar dari 1/2 kan lebih mudah menggunakan angka 10. 10 tambah 3, 10. Kenapa saya uji? Karena yang lebih besar dari 1/2. Yang pertama saya uji 10, berarti 10 tambah 3 itu 17. Apakah lebih besar dari 10 kurang 4? Ini benar. Atau yang paling kecil, yang dekat-dekat dengan 1/2, 1. 1 tambah 3, 4. Kalau lebih besar dengan 1 kurang 4, besar tidak? Betul tidak ini? Ya, betul. Itulah cara menguji bilangan kita. Coba yang lebih kecil dari 1/2, 0. 0 ya. 0 tambah 3, 3. Apakah lebih besar dari 0 kurang 4? Meskipun di sini minus 4, tapi ingat, nilai mutlak tidak ada positif, tidak ada negatif. Berarti ini salah. Nah, makanya kalimatnya tidak benar. Inilah yang memenuhi. Itu cara menguji. Oke, semoga bisa dipahami dan semoga bisa membantu untuk belajar dari rumah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.